Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Halo A dan Teteh semuanya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan Ibu Dinda. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang matematika, penjumlahan, bilangan, cacah. A dan Teteh, pada bab penjumlahan bilangan cacah ini kita akan belajar yang pertama yaitu mengenal penjumlahan bilangan 3 angka. Yang kedua, menyelesaikan penjumlahan tanpa menyimpan. Dan yang ketiga yaitu menyelesaikan penjumlahan dengan menyimpan. Nah, yang pertama yaitu mengenal penjumlahan bilangan 3 angka. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang menyatakan bilangan cacah menggunakan blok-blok sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan. Nah, di sini Bu Dina memiliki contoh yang pertama yaitu 224 ditambah 141 sama dengan titik-titik. Nah, dan Teteh, penjumlahan tersebut dapat digambarkan dalam blok-blok sebagai berikut. Nih ada contohnya. Bu Dinda akan membagi ke dalam 3 nilai tempat, yaitu ada blok ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, yang pertama yaitu tadi 224. Maka kita simpan sesuai dengan nilai tempatnya. 224, maka blok dalam ratusannya itu jumlahnya ada berapa ya Dan Teteh? Iya, ada 2. Kemudian nilai puluhannya ada 2, nilai satuannya ada 4. Kita tulis 224. Kemudian yang kedua ditambah 141. Kita simpan bloknya di bawahnya ya. Tadi 141, maka di nilai ratusannya bloknya ada 1 yang bernilai 100. Kemudian di nilai puluhannya itu ada 4 bernilai 40. Di satuannya ada 1 bernilai 1. Nah, cara selanjutnya kita jumlahkan sesuai dengan nilai tempatnya. Cara menjumlahkan itu harus dimulai dari nilai satuan. Ingat ya Dan Teteh, dari nilai tempat satuan. Nah, kita jumlahkan semuanya ada di satuan ada berapa ya? 4 ditambah 1 maka hasilnya 5. Kemudian nilai puluhannya 20 ditambah 40. Nah, bloknya ada berapa ya Dan Teteh? Ada 6, maka nilainya yaitu 60. Kemudian di tempat ratusannya ada 3 blok, maka nilainya yaitu 300. Jadi jumlahnya 224 ditambah 141 itu 365. Atau bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini Dan Teteh. Kita tulis nilai tempat ratusan atau disingkat R, kemudian puluhan P, satuannya S. Nah, tadi 224 kita tulis sesuai dengan nilai tempatnya. 224 ditambah ke bawah ya, 141. Kita jumlahkan. Dari nilai satuan 4 ditambah 1, 5. Kemudian puluhannya 2 ditambah 4, 6, kemudian ratusannya 2 ditambah 1 yaitu 3. Good job sekali. Gimana Dan Teteh? Kalian masih bingung atau sudah paham? Semoga sudah paham ya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, sekarang di sini contohnya itu sudah terdapat blok-bloknya. Sekarang tinggal kita tentukan nilai pada setiap bloknya dan hasil penjumlahannya. Sekarang kita lihat di nilai ratusan yang pertama. Ada berapa ya bloknya Dan Teteh?
Iya, ada 3. Kita tulis 300. Kemudian di blok puluhannya ada berapa Adan Teteh? Iya, ada 5. Kita tulis nilainya jadi 50. Kemudian satuannya ada 6. Kita tulis 6. Kemudian blok yang bawah, di nilai ratusannya ada berapa Adan Teteh? Sama ya, ada 3, maka nilainya 300. Kemudian puluhannya ada 3, nilainya 30. Kemudian satuannya ada 3, kita tulis 3. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. Ingat, dari nilai tempat satuan. Ya, Adan Teteh dilarang untuk menjumlahkan dari depan, tetapi dari belakang dulu, dari satuannya dulu. 6 ditambah 3 yaitu 9. Kemudian blok yang puluhan jumlahnya ada berapa? Ada 8. Maka nilainya yaitu 80 karena di tempat puluhan. Kemudian blok yang ratusannya itu jumlahnya ada 6. Maka kita tulis 600 karena di nilai tempat ratusan. Nah, jadi hasilnya adalah 356 ditambah 333 adalah 689. Nah, kita selesaikan dengan menggunakan cara bersusun ke bawah, yaitu tadi ratusannya ada 356, kita tulis, kemudian ditambah 333. Nah, kita jumlahkan 6 tambah 3 9, 5 tambah 3 8, 3 tambah 3 adalah 6. Nah, hasilnya sama ya Adan Teteh, yaitu 689. Nah, bagaimana Adan Teteh? Mudah-mudahan Ibu harap Adan Teteh semuanya sudah paham. Apabila masih bingung, Adan Teteh boleh menanyakan kelas 2A ke Ibu Dinda ataupun kelas 2B boleh ke Pak Segar. Tetap semangat ya Adan Teteh. Yang kedua yaitu menyelesaikan penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, perhatikan contoh penjumlahan berikut ini. 135 ditambah 150 sama dengan titik-titik. Nah, Adan Teteh untuk menyelesaikan penjumlahan tersebut kita memiliki 2 cara, yaitu cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Yang pertama kita selesaikan menggunakan cara bersusun panjang. Nah, langkah yang pertama yaitu tulis masing-masing bilangan dalam bentuk panjangnya. Nah, jadi dalam bentuk panjangnya itu nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Sekarang caranya adalah 135 sama dengan nilai panjangnya atau bentuk panjangnya adalah 100 ditambah 30 ditambah 5. Kemudian ditambah 150, kita simpan di bawahnya. 150 sama dengan 100 ditambah 50 ditambah 0 karena nilai tempat satuannya adalah 0. Ya, kemudian kita jumlahkan, kita tarik garis panjang ya Adan Teteh. Langkah yang kedua yaitu jumlahkan dari nilai tempat satuannya terlebih dahulu. Jadi jumlahkan satuan dengan satuan. 5 ditambah 0 5, kemudian kita jumlahkan puluhan dengan puluhan. 30 ditambah 50, 80. Kemudian ratusan dengan ratusan. 100 ditambah 100 sama dengan 200. Nah, cara menyimpannya itu harus lurus ya Adan Teteh. Tidak boleh miring-miring, nyimpannya itu harus lurus nilai tempatnya. Kemudian kita jumlahkan semuanya. 200 ditambah 80 ditambah 5 sama dengan 285. Nah, seperti itu Adan Teteh caranya ya. Kemudian cara bersusun pendek, yaitu caranya kita tulis seperti ini. 135 kita tulis 135 ditambah 150. Kita tulis di bawahnya harus lurus. 150 kita langsung bisa jumlahkan tanpa mengubahnya ke dalam bentuk panjang. Nah, menjumlahkannya juga harus dari belakang. Jumlahkan satuannya terlebih dahulu. 5 ditambah 0
5, kemudian jumlahkan puluhannya. 3 ditambah 5, 8, kemudian ratusannya 1 ditambah 1 yaitu 2. Maka 135 ditambah 150 itu sama dengan 285. Yang ketiga yaitu penjumlahan dengan menyimpan. Nah, penjumlahan dengan menyimpan juga ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama menyimpan puluhan, yang kedua menyimpan ratusan, yang ketiga 2 kali menyimpan. Nah, untuk video hari ini, kita akan belajar di yang pertama dulu yaitu menyimpan puluhan. Perhatikan penjumlahan berikut. Contohnya yaitu 214 ditambah 137. Bagaimana menyelesaikan penjumlahan tersebut? Ya, ayo kita selesaikan dengan cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Cara bersusun panjang. Nah, tadi ya sama seperti yang tadi yaitu 214. Kita tulis masing-masing bilangan dalam bentuk panjangnya. 214 sama dengan 200 ditambah 10 ditambah 4. Kemudian 137 sama dengan 100 ditambah 30 ditambah 7. Nah, kita tarik garis panjang, tambah. Nah, setelah ini bagaimana ya Adan Teteh? Kalian masih ingat? Iya, betul. Langkah yang kedua, jumlahkan di nilai tempat satuannya, yaitu 4 ditambah 7, 11. Kemudian kita jumlahkan di nilai tempat puluhannya, 10 ditambah 30, 40. Kemudian nilai tempat ratusannya, 200 ditambah 100 sama dengan 300. Iya, harus lurus ya nulisnya. Nah, Adan Teteh perlu kalian ketahui bahwa dalam penjumlahan itu dapat dihitung hasil akhirnya apabila hanya ada nilai tempat masing-masing 1. Nilai tempat ratusannya hanya ada 1, nilai puluhannya hanya ada 1, satuannya juga hanya ada 1. Nah, sekarang kita perhatikan coba. 340 dan 11. Nah, berarti tadi di nilai ratusannya itu hanya ada 1 yaitu 300. Kemudian 40 juga ini adalah nilai tempat puluhan. Nah, 11 ini merupakan nilai tempat puluhan atau satuan ya Adan Teteh? Iya, nilai tempat puluhan karena lebih dari 10. Maka apabila ada 2 nilai tempat, kita bisa jabarkan seperti ini. Kita ubah nilai tempat puluhan yang kedua menjadi nilai tempat puluhan dan satuan. Maksudnya seperti apa ya Bu Dinda? Nah, nih di sini Bu Dinda akan jelaskan. 300 ditambah 40 ditambah 11. 300 kita tulis kembali 300. Lalu ditambah 40 kita tulis 40. Nah, yang 11-nya kita ubah menjadi nilai tempat puluhan dan satuan. Puluhannya yaitu berarti ditambah 10 ditambah 11 itu 10 tambah berapa Adan Teteh? Ditambah 1. Jadi 300 ditambah 40 ditambah 10 ditambah 1. Kemudian kita jumlahkan sesuai dengan nilai tempatnya. Di bawahnya sama dengan 300 ditambah, karena nilai tempat puluhannya ada 2 yaitu 40 dan 10, kita jumlahkan langsung. 40 ditambah 10 yaitu 50, kita tulis 50 ditambah 1. Jadi berapa ya Adan Teteh nilai hasil akhirnya? 351. Nah, sekarang kita menyelesaikan dengan bersusun pendek. Caranya yaitu 214 ditambah 137. Harus lurus ya Adan Teteh. Nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Kita bisa langsung jumlahkan. Caranya yaitu kita jumlahkan nilai tempat satuannya terlebih dahulu. 4 ditambah 7 sama dengan 11.
Karena 11 itu nilai puluhan, sedangkan tadi kita menjumlahkan nilai satuan, maka kita hanya menulis 1 di tempat satuan, kemudian satunya kita simpan di nilai puluhan. Ya, 11 itu kan 10 ditambah 1. Jadi satunya kita simpan di nilai satuan, 1. Kemudian simpan satunya di tempat puluhan. Nah, kita jumlahkan puluhannya. 1 ditambah 1 ditambah 3, yaitu 5. Nah, kita bisa langsung tulis 5 ini di tempat puluhan. Kemudian ratusannya kita jumlahkan. 2 ditambah 1 yaitu 3. Maka hasilnya adalah 351. Nah, sama ya A dan Teteh ya. Untuk menggunakan cara bersusun panjang ataupun cara bersusun pendek, hasilnya pasti sama. Nah, perlu kalian ingat nih ya A dan Teteh, jika hasil penjumlahan satuan 2 angka, ada 2 angkanya, maka angka pertama harus disimpan ke puluhan. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran matematika pada hari ini telah selesai. Tetap semangat semuanya dan selalu jaga kesehatan dan tidak lupa untuk beribadah, kemudian membantu kedua orang tua kalian di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.